ونتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أمنا سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة والسهولة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya, taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir dalam suatu majlis yang sangat mulia ini, majlis pembacaan maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberatan nanti dapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita baca, kita ucapkan, kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan rasa rindu dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk membacakan manaqib Siti Khadijah istri Rasulullah dan juga minta bacakan manaqib si Semman. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca maulid tadi dan membaca manaqib Siti Khadijah dan si Semman, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak kepada kita seberataan sehingga kita selalu dapat rahmat Allah Ta'ala dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita baca manaqib Siti Khadijah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Khadijah, beliau mana nih, memiliki beberapa sifat yang baik dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan hati Siti Khadijah membuat diri beliau mau menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW meski saat itu Nabi Muhammad terbilang miskin dan tidak memiliki tempat tinggal. Itu akhlak atau sifat baik seorang perempuan itu. Dia menerima calon suaminya itu tidak memandang hartanya, tidak memandang statusnya, tapi yang dia pandang ialah akhlaknya. Itu Siti Khadijah sebagai contoh bagi perempuan-perempuan di zaman dulu, sekarang dan akan datang. Ikutilah akhlak Siti Khadijah apabila memilih calon pendamping hidup itu. Jangan terfokus kepada hartanya. Tapi duit penting juga Bang ya Allah. Cuman jangan cuma terfokus kepada hartanya, tapi lihati akhlaknya, lihati perilakunya. Ini Siti Khadijah memandang Rasulullah itu pemuda yang jujur, al-amin, orang yang tidak pernah berdusta. Bahkan ketika membawa dagangan Siti Khadijah, dengan jujurnya Rasulullah memperdagangkan dagangan Siti Khadijah, membawa hasil yang berkah yang banyak. Itu membuat cinta Siti Khadijah tumbuh
semakin besar dan semakin simpati kepada Rasulullah SAW. Sehingga Siti Khadijah pun beliau ya sayang, cinta, rindu kepada Nabi kita Muhammad dan hendak belaki lawan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun waktu itu Nabi Muhammad itu miskin, anak yatim piatu, dan tidak punya tempat tinggal karena tinggal hanya di rumah Abu Talib paman beliau. Hingga kemudian Siti Khadijah yang dikenal sebagai wanita kaya menghabiskan seluruh hartanya untuk hidup bersama Rasulullah. Ketika orang-orang tidak percaya pada Nabi kita Muhammad, Siti Khadijah percaya kepada Nabi kita Muhammad. Ini awal-awal dakwahnya Rasulullah, penuh rintangan, penuh cobaan. Banyak orang-orang yang mencaci maki, memusuhi, bahkan hendak membunuh. Ketika banyak tidak beriman kepada Rasulullah, Siti Khadijah awal-awal perempuan yang beriman, percaya kepada Rasulullah. Ketika orang-orang mengusir Nabi Muhammad, Siti Khadijah melindungi Nabi Muhammad. Berikut ini adalah sifat dan kedudukan mulia Siti Khadijah. Di antaranya yang pertama, beliau bersifat bijaksana. Bijaksana itu kan lebih daripada bijaksini. Bijaksini itu sini-sini aja. Ini bijaksana sampai ke sana-sana. Siti Khadijah memberi ketenangan pada diri Rasulullah. Ini apa fungsinya seorang istri kepada suaminya? Jangan menyusahkan, jangan menjadi beban, tapi memberikan ketenangan kepada suaminya. Ketika Rasulullah menerima wahyu di awal-awal, Rasulullah ini takut menggigil, ibarat bahasa sekarang shock. Kenapa? Pamulaan tatamu Jibril dengan bentuk aslinya tak ajutai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang kepada Siti Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, menggigil, selimuti aku. Sungguh aku merasa khawatir atas diriku, kata Rasulullah. Setelah mendengar apa yang dialami oleh Rasulullah, Khadijah pun berkata dengan bahasa Arabnya, kalla abshir, fa wallah la yughzikallah abadan, fa wallah innaka latasirur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Pahamlah. Ada harapan ujar Habib Mustafa. Ada harapan ujar. Nah, tidak. Sampaikanlah kabar gembira, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu wahai suamiku. Demi Allah, selama-lamanya Allah tidak akan mencelakakanmu. Sungguhnya engkau ini orang yang baik. Engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu kan sebelum ada Islam itu kan Nabi Muhammad waktu itu belum lagi dia belum diangkat menjadi nabi kan, itu adat orang Arab itu walaupun belum ada Islam itu silaturahmi itu termasuk adat yang baik. Nah, pian seorang yang jujur dalam kata-katanya. Beliau pian menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya. Pian orang yang memuliakan tamu dan membela kebenaran. Nah, akhirnya Siti Khadijah pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Warakah bin Naufal, anak pamannya Khadijah. Mengisahkan nih Rasulullah nih, suamiku nih bertemu dengan makhluk nang pina aneh jan, yaitu Jibril. Lalu dihabarakan Warakah bin Naufal bahwasanya laki ikam nih Khadijah adalah nabi akhir zaman. Nah, nabi akhir zaman itu tanda-tandanya sudah ada tertulis di dalam kitab-kitab orang-orang dahulu. Nah, itu bijaksananya Siti Khadijah. Mun kita biasanya ya Allah mengadu kepada bini itu malah menjadi beban. Nah, ini Siti Khadijah ketika Rasulullah datang kepada Siti Khadijah mengadukan perkara itu, Siti Khadijah memberikan solusi, menenangkan hati Rasulullah. Itu bijaksana. Kemudian yang kedua, di antara sifat yang luar biasa bagi Siti Khadijah, beliau cerdas. Walaupun perempuan, beliau cerdas. Siti Khadijah juga dikenal sebagai wanita yang cerdas. Hal ini terlihat ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu Khadijah meminta Rasulullah untuk mengabari. Ujar Siti Khadijah, bila datang pulang nih toh, kan Rasulullah kada tahu lagi siapa nih toh, kada tahu lagi ngarannya Jibril. Nah,
Dalam kondisi itulah Khadijah memberikan ketenangan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kena jar Siti Khadijah, bila datang pulang makhluk nih tuh beritahu aku. Nah, jadi Khadijah meski tidak melihat malaikat itu, malaikat Jibril, tapi beliau menyadari bahwa yang datang itu adalah malaikat bukan setan. Buktinya kayak ini. Ini Siti Khadijah hendak membuktikan nang datang nih malaikat kehantu karena suamiku bila datang pulang makhluk itu pada ulun pian kalau nang melihat ulun udah melihat mak ya Rasulullah datang Jibril itu pulang datang pulang nah datang jar ujar Rasulullah. Jadi Siti Khadijah ini hendak membuktikan ini hantu kah malaikat kah. Lalu sidin pacul kerudung sidin penutup kepala sidin. Anggaplah ini kerudung. Nah, ada lagi orangnya. Ujar Nabi Muhammad, ada lagi orangnya. Nah, berarti itu malaikat. Karena malaikat itu malu ketika melihat ada di rumah itu perempuan yang membuka aurat. Ini Siti Khadijah hendak membuktikan aja. Nah, kalau misalnya dibuka kerudung, ada lagi orangnya, ada berarti hantu kok. Hantu. Nah, jadi nang datang itu ibaratnya malaikat. Malaikat pembawa rahmat Jibril ini ya Allah, membawa wahyu. Artinya pian jangan takutan. Nang datang ini lain hantu. Nah, itu cerdasnya Siti Khadijah. Nah, kemudian keistimewaan yang berikutnya Siti Khadijah ini beliau mendapatkan salam dari Allah. Luar biasa. Salam daripada Allah. Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Faqala uji Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Sobat lagi datang Khadijah membawa akan talam berisi makanan, berisi minuman. Apabila datang kepada engkau, nih sampaikan salam Allah Ta'ala kepada Siti Khadijah. Nah, daripada aku. Nah, dan berikan kabar gembira kepada istrimu Siti Khadijah dengan sebuah istana di dalam surga. Itu. Lalu datanglah Siti Khadijah membawa talam. Gasan siapa? Gasan Rasulullah juga kan, gasan Jibril lagi. Jibril kan bisa makan, kan bisa minum. Wahai Khadijah, wahai istriku, ini Jibril datang ujar mengirimkan salam daripada Allah Ta'ala kepada engkau. Lalu dijawab Siti Khadijah salam itu. Kemudian ini kasih sajalah. Di antara sifat mulia Siti Khadijah, beliau sabar. Sabar ketika apa? Sabar ketika dakwah Islam itu dihujat kaum kafir Quraisy. Ketika dakwah Islam mendapatkan penolakan dari kaum kafir Quraisy, Siti Khadijah tetap bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah. Beliau tidak mengeluarkan kata-kata yang mencela Nabi. Kada denang babandir, pian pang berdakwah habis am kita nih dimusuhinya, kada itu. Beliau mendukung Rasulullah. Beliau tidak menyerah, tetap bertahan dan bersama dengan Rasulullah menghadapi cobaan dakwah. Siti Khadijah rela meninggalkan rumah mewahnya, kenyamanannya, keenakannya untuk pergi bersama suami beliau ke guha. Untuk apa? Untuk bersembunyi daripada kepungan-kepungan kafir Quraisy. 4 jual sidin itu, padahal sidin itu sudah tua umur. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, selalu dirindukan Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Kalau kita kan rindu kepada Rasulullah itu biasa aja. Tapi kalau kita dirindukan Rasulullah itu luar biasa. Dirindukan Rasulullah. Tapi jangan sedih. Kenapa? Karena kita umatnya di akhir zaman ini memang dirindukan Rasulullah. Ada hadis Nabi. Orang kada hafal juga lah teksnya lah. Artinya beruntung besar, kemudian beruntung besar bagi orang yang beriman dengan aku, walaupun dia kada melihat, kada sezaman dengan aku. Ujar sahabat siapa nih itu? Dia adalah saudaraku. Wah, kami ini apa? Ikam bukan sahabatku. Siapa? Nang pian maksud saudara pian tuh, yaitu umatku di akhir zaman.
Umatku di zaman walaupun tidak sezaman denganku, kada pernah melihat aku bermimpi, kada pernah jua. Cuma dia ketujuh membaca maulid, membaca salawat kepadaku, memujiku, rindu kepadaku, sayang dan cinta kepadaku, maka aku rindu kepadanya. Rindu kepadanya. Jadi kita ini dirindukan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau Rasulullah sudah rindu kepada kita, kita jangan kada rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengatasi rasa rindunya Siti Khadijah, Rasulullah setelah ditinggal wafat Siti Khadijah, Rasulullah SAW beliau menyembelih kambing, domba. Kemudian dibagi-bagikan kambing itu, dagingnya itu. Nah, teman lagi berkorban nah, ya Allah, hari Idul Adha nah, korban dibagikan kepada kerabat-kerabat Rasul, kerabat Siti Khadijah. Nah, sampai membuat cemburu Siti Aisyah. Nah, kemudian nikah saja, habis itulah kemudian manakib Sesaman pulang. Nah, ini orang minta dua bang ya Allah, mengambil berkat. Ini walaupun kita ini rancak sudah membaca ini, cuman jangan dulak. Bila dulak pian, berarti pian dulak jo lawan keberkahan. Nah, jadi syarat supaya kita dapat berkah. Wali, orang soleh yang kita baca manakib, jangan merasa dulak. Itu aja yang dibaca aja. Hafal aku sudah aja. Nah, jangan itu. Nah, kita jangan dulak dengan kebaikan. Walaupun 1000 kali sudah mendengar, 1.000.000 kali sudah mendengar, jangan dulak. Nah, kemudian kita baca pulang manakib Sesaman nih, al-qadarnya. Beliau Sesaman memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1130 Hijriah di Madinah. Berasal dari kaum Quraisy, beliau keturunan Quraisy. Beliau dikatakan turunan Rasulullah SAW. Juga wafat di sana dan pada tahun 1189 Hijriah. Serta dimakamkan di pemakaman Baqi yang juga istri dan sahabat Rasulullah dimakamkan di sana. Kemudian beliau digelar oleh murid-murid beliau As-Samman, yang artinya apa? Arti Samman itu kan pedagang mentega. Karena arti Samman itu Samman itu kan samin itu ya minyak. Jual minyak samin jual. Nah, Samman itu pedagang minyak atau pedagang mentega itu kan desain minyak ya lah. Nah, karena di saat makanan mereka habis, beliau menurunkan ember ke dalam sumur dengan keramat beliau malah. Dan ketika ember tersebut muncul, ember itu penuh dengan mentega. Luar biasa. Mun kita ya Allah mencari tanah wara, ya Allah tanah wara. Adapun gelar-gelar yang pernah beliau dapatkan antara lain Al-Waliyul Kamil, wali nang sempurna. Al-Mukammil, nang sempurna benar bahasa kitanya. Nah. Kemudian Sesaman ketika hidup hingga wafat selalu berada di Madinah. Adapun beliau tinggal di rumah milik Abu Bakar Siddiq. Nah, waktu itu ada rumah Sidin Abu Bakar Siddiq masih ada di situ. Sidin tinggal, yang termasuk Khalifah Rasulullah SAW itu Abu Bakar Siddiq. Sejak kecil beliau gemar dalam menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama dan yang ada di sekitar Madinah. Dan beliau sudah hafal Al-Quran di saat usianya yang ke-8 tahun. Kita nih bisa membaca riwayat aja lah kada kau menuruti nih. Ya kalau kita hafal gini kada Quran nih, tapi cuman supaya dapat berkahnya aja nih. Di masa remaja Sesaman telah menjadi guru agama di Madrasah Sanjariyah ngarannya yang terletak di Madinah, dan juga banyak berdatangan murid yang berasal dari negara yang cukup jauh, sampai-sampai di Banjarnya ada Allah berguru Sidin, yaitu Datuk Lampaian. Akan tetapi Sesaman tidak pernah merasa puas akan ilmu yang beliau miliki dan tetap belajar kepada ulama-ulama yang ada di zamannya. Itu di antara ulama yang tawadhu itu walaupun sudah alim tetap menuntut ilmu ya Allah. Adapun dalam bidang-bidang ilmu yang beliau pelajari seperti bidang hukum Islam, Sesaman berguru kepada Syekh Muhammad Ad-Daqqaq, Sayyid Ali Al-Attar, Syekh Ali Al-Kurdi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, dan Syekh Said Hilal Al-Makki. Kemudian untuk di bidang ilmu hadis beliau berguru kepada Syekh Muhammad Hayyat, seorang pengikut tarikat Naqsabandiyah.
Lalu pada bidang ilmu tasawuf dan ketauhidan, guru beliau ialah Syekh Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri yang berasal dari Damaskus dan menetap di Madinah. Ada juga guru beliau yang merupakan pengikut tarikat Khalwatiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifnawi dan Syekh Muhammad Al-Kurdi. Akan tetapi Syekh Seman tidak terpengaruh dari tarikat guru-guru beliau terhadap hasil karyanya. Beliau pun nanti akan membuat tarikat sendiri, yaitu tarikat Semaniyah. Nah, kemudian kisah menarik dari Syekh Seman, banyak kisah beliau yang terkesan aneh jika dipikirkan menggunakan akal. Itu asa aneh, itulah kalamat. Namun justru itulah yang membuatnya menarik untuk dibaca dan dipahami. Adapun cerita-cerita beliau semasa hidupnya, baik seperti karamah ataupun amalan beliau, tertulis di dalam kitab yang bernama Manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman. Penulis tidak akan menceritakan semua kisah beliau, namun penulis akan mengambil beberapa kisah yang menarik dari beliau. Di dalam manaqib beliau, cara pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh Seseman diceritakan, yang biasa disebut tarikat oleh para pengikutnya. Contohnya seperti di saat beliau melaksanakan ibadah salat sunnah isyraq, itu sejumlah 2 rakaat, dan salat sunat duha sebanyaknya 12 rakaat untuk menyibukkan diri dalam ketaatan dan menjauhkan dari segala kesenangan dunia. Maka tidak heran beliau telah termasuk orang yang saleh bahkan sebelum sampai umur beliau mulai sejak umur beliau masih muda kayak itu dibiasakan bangun kada melandau bangun waktu sahur hari-hari umur nang belum balik waktu sahur, kemudian membaca amalan di waktu sahur, membaca istighfar, kemudian sampai sembahyang subuh berjamaah di masjid, kemudian berwirid, kada boleh ke rumah sembahyang isyraq 2 rakaat, kada boleh membaca apa-apakah, betul sembahyang duha pulang. Jadi itu hari-hari. Jadi tanda-tanda kewalian itu sudah nampak pada diri Sidin, itu semenjak Sidin masih kecil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian sebagai penutup, baru sebelah lawas nih. Sebagai penutup kan biasanya kita hendak dapat berkah seorang wali Allah Ta'ala atau orang-orang saleh itu kita hendaklah bahadiah. Bahadiah apa? Bahadiah pisang kah? Ada. Bahadiah kopi kah? Biar kada kopian kada apa juga. Mau kada ada kopinya, ya Allah. Jadi misalnya kita adakan manaqib Seman itu kada mesti wajib menyediakan makanan, kada mesti. Seadanya aja, sesanggupnya aja. Mun ada alhamdulillah, mun kada. Nah, jadi jangan sampai misalnya harus kopi, butang tuh Bang, harus kopi, ulahkan kopi manis, kopi pahit. Nah, itu terserah aja nih tapi jangan sampai pakai hutang. Yang penting kita bahadiah itu Fatihah. Bahadiah Fatihah. Itu luar biasa. Tahadau tahabu, berhadiahanlah kalian saling mencintai. Lamun hendak dapat cintanya pacar, kenapa dihadiahi? Nah, udah boleh mau pacaran ya lah. Tapi mun hendak dapat hadiahnya wali, atau dapat cintanya wali, kita bahadiah Fatihah, bertawassul segitunya. Kita bubuhan NU kalau nih di Muhammadiyahnya kalau nih kita nih bubuhan yang bertawassul kepada wali-wali Allah Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah bila kita nih ketujuh bertawassul bahadiah Fatihah, insya Allah mereka akan memberikan syafaatnya kepada kita, walaupun kita dan antara si Seman itu jauh masanya, kada pernah juga kita tetamu si Seman, berguru si Seman, kada tahu juga ya, kada pernah juga, cuman kita bisa dapat berkah mereka, kecintaan mereka, syafaat mereka dengan kita bahadiah Fatihah. Cuman membacanya tuh bujur-bujur. Jangan membaca Fatihah tinggal timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Nah, timbul hilang-hilang. Nah, itu kada bujur. Jadi kita bujur-bujur yang baca Fatihahnya bujur. Nah, kita hadiahkan Fatihah itu kepada wali, makanya tadi ulun bertawassul kepada Rasulullah, kepada Siti Khadijah, kepada si Seman. Mudah-mudahan dengan berkah itu mereka itu memandang kita binazrah, alayallah binazrah minal ainir rahimah,
tudawi kullama bi min amradin saqimah. Nah, itu. Mereka memandang dengan nazrah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan nur sampai kepada hati kita. Oh, luar biasa itu. Karena pandangan mereka itu adalah pandangan Rasulullah. Nazrah mereka ialah nazrahnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmat. Pandangan mereka itu pandangan rahmat. Nah, maka di sini ulun sedikit hendak menyampaikan hadis tentang kehebatan membaca Fatihah. Kita sering baca Fatihah ya, kalau hari-hari baca Fatihah. Dalam sembahyang baca Fatihah. Nah, supaya lebih mantap, supaya lebih merasapi, supaya lebih menghayati, kita hendaklah lebih tahu dulu kehebatan Fatihah itu, biar. Biar misalnya dipintai orang anu jar, anak ulun macal, bacakan Fatihah aja biar. Tiupakan. Nah, salah hafal Fatihah aja. Nah, ada di zaman Nabi lah. Di zaman Nabi si sahabat-sahabat Nabi, riwayatnya sahabat-sahabat Nabi kehabisan bekal di jalan, di perjalanan, sekalinya ke kampung orang minta dijamu, boleh aja kalau minta, karena tadi anu pang beri kami minum, beri makan kami ini kelaparan. Sekalinya nang bubuhan kamu tuh mau usir kan orang ngapar boleh diusir. Wa amma saila fala tanhar, orang meminta-minta jangan digegetak, jangan diusir. Nah, lalu sudah hebatnya sekalinya tutuha kampung kepala sukunya napakah kena penyakit napakah. Nah, kadida kawan yang menyembuhannya, lalu ditakuni bubuhan kamu nang di bawah diusir tadi kan rombongan adalah di antara pian ini bisa menambahi ayo cobaan jar. Nah, lalu cobaan tambah saya baca Fatihah aja, Fatihah. Nah, tiupakan kayak ampih. Nah, ayo makanan ke rumah. Nah, ampih maksudnya. Lalu diberi kambing, banyak diberi kambing. Memberakat bulik. Nah, jadi ada di antara sahabat ini rasa kada nyaman nih. Kita ini menjual ayat Allah kah? Demi mendapatkan kambing, demi mendapatkan makanan. Asal nyaman hati nah. Datangnya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah nih, kami ini kelaparan nih, minta jamu, orang kada aku menjamu, sekalinya kepala sukunya kena penyakit, minta tambah kami bacakan Fatihah ampih. Nah, lalu kami diberi, ini bolehlah halal lah ini kambing nih. Nah, puja Rasulullah, adalah lagi kambingnya gasan aku. Nah, artinya berbagi panglawan aku. Nah, artinya menunjukkan boleh. Jadi misalnya kita adalah anu aja anak ulun macal ya. Kayak apa guru aja, bacakan Fatihah. Tiupakan, kebanyak diberi orang duit, boleh lah, boleh ya nerima, asal jangan minta aja, asal nyimbat tarif. Nah, tapi kan harus beri orang sekian, jangan, udah boleh. Minta-minta, amun orang memberi dia 1 miliar boleh aja, terima aja walaupun 1 miliar ya kalau amun minta-minta jangan kecuali terpaksa. Nah, kita menolongi, gitu. Ya, baca Fatihah aja luar biasa. Ruya diriwayatkan ngantukan kah sudah kakan-kakan sudah mecik HP kan ngantuk semalaman ya Allah. Nah, ruya diriwayatkan an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadam Rasulullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ujar Rasulullah bersabda, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan ada bismillah lah. Ya, anak bismillah kita mazhab Syafi'i kan dalam sembahyang wajib bismillah ya kalau membaca Fatihah. Ada mazhab nang lain nya ada bismillah. Ada nang mazhab nang lain bismillahnya gimit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nang ada bismillah. Ya, tapi kalau kita mazhab Syafi'i wajib bismillah dalam membaca Fatihah itu. Nah, apabila seorang hamba, kata Rasulullah, mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa bi'izzati wa jalali ni'mati laka fid dunya wal akhirah. Wahai hambaku yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kemuliaanku, demi kebesaranku, nikmatku
akan aku berikan kepada engkau nikmat dunia wal akhirah. Nah, itu hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita jangan dapat nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia nih Bang, mana nikmatnya ya? Karena merasakankah nikmat dunia? Ini makanan nih, nikmat dunia. Kita hidup tenang, kau ibadah, nikmat dunia, nikmat di akhirat, masuk surga. Nah, itu hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu aja biar kenapa apa aja amalannya supaya dapat nikmat dunia wal akhirah. Rancaki mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Wah ya. Nah, kada Allah-Allahnya nih. Apabila si hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim. Nah, sambungannya nih. Yaqulullahu ta'ala rahmati laka fid dunya wal akhirah. Wahai hambaku yang mengucapkan ar-rahmanir rahim, rahmatku akan aku berikan kepada engkau dunia wal akhirat. Nah, amalan supaya dapat rahmat Allah apa? Dunia wal akhirah. Banyak yang mengucapkan ar-rahmanir rahim. Nah, kemudian wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Oh ya. Tampul mic-nya bagus nih ya Allah. Apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fadli laka fid dunya wal akhirah, karuniaku akan aku berikan kepada engkau dunia wal akhirah. Mendapatkan karunia, dapat rahmat, dapat nikmat, itu baca Fatihah lah. Wa idza qala 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, nusrati laka fid dunya wal akhirah, pertolonganku akan aku berikan kepada engkau dunia wal akhirah. Nah, bila kita misalnya ya kalau dihadang musuh di tengah jalan nih, mau litan salahnya dihadang musuh. Cuman kita jangan mencari musuh, tapi bila ketemu musuh jangan lari. Nah, kenapa? Minta kepada Allah. Kayak apa caranya? Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu asal yakin aja, kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada engkau ya Allah kami meminta. Meminta apa? Meminta pertolongan supaya ditolong ditolong. Atau bisa juga jiwanya meronta-ronta apa? Karena kelawasan jadi jomblo. Minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, minta nang solehah, jangan nang bungas saja, bungas banyak, tapi solehah ya ada tapi banyak di akhir zaman nih, ada Jepang ya, kalau ada Jepang cari pondokan aja lah, cari pondokan. Wa idza qala, apabila berkata atau mengucapkan si hamba, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya abdi hidayati laka fid dunya wal akhirah. Wahai hambaku, hidayahku akan aku berikan kepada engkau dunia wal akhirah. Nah, wa idza qala siratal ladzina an'amta 'alaihim, apabila hamba mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaqulullah ta'ala syafaati laka ay syafaatu habibi sayyidina Muhammad laka fid dunya wal akhirah. Syafaatku akan aku berikan kepada engkau, maksudnya syafaat kekasihku Nabi Muhammad akan diberikan kepada engkau dunia wal akhirah. Jadi syafaat Nabi Muhammad tuh bukan cuma di akhirat, di dunia ya juga. Berkat Nabi Muhammad itu ya syafaat Nabi Muhammad. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus akan engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, kita kau pandir itu rahmat dari Nabi Muhammad, berkat dari Nabi Muhammad. Kita kau minum, kau makan, kau behera, kau kawin, kau mula anak dan sebagainya, itu berkat Nabi Muhammad di dunia. Nah, berkat Nabi Muhammad di akhirat itu syafaat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian kita sudah dapat syafaat Nabi Muhammad. Walaupun sepercik aja dapat syafaat Nabi Muhammad, selamat sudah di akhirat. Oleh karena itu banyakilah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikit lagi lah. Wa idza qala al-'abdu ghairil maghdubi 'alaihim. Hanya nih tahu, belum lagi waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Yaqulu Allah Ta'ala bi'izzati wa jalali qurbati laka fid dunya wal akhirah. Wahai hambaku, demi kebesaranku dan kemuliaanku, aku hampir, aku dekat kepada engkau dunia wal akhirah. Namun hampir, namun dekat dengan Allah Ta'ala, nyaman meminta kepada Allah Ta'ala ya Allah. Nah, kada usah lagi kuciak-kuciak meminta, berbisik dengan Allah Ta'ala ya Allah. Allah Ta'ala mendengar aja. Wa idza qala waladdallin. Oh, panjang ya Allah. Kenapa? Dalam ilmu tajwid mad lazim musakal kilmi. Sesudah apa? Huruf mad ada huruf yang bertasydid. Waladdallin. Amin. Sunat mengucapkan amin. Cuman lah bila imam belum lagi mengucapkan amin, jangan amin dulu kanak-kanak hanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab dulu. Orang belum lagi. Nah, itu luput. Pengen nyarinya tapi luput. Nah, supan itu. Nah, jadi tunggu dulu imam. Lihat dengarkan imam. Makanya jangan bergaya. Sembahyang tuh. Waladdallin. Hadangi dulu. Imamnya belum lagi. Jadi hadangi dulu. Jadi imam. Juga amin. Ada kekanakan yang lawas aminnya. Imam menang baca ayat deh. Belum ambil lagi aminnya. Amin. Apa ya? Awas bener nih ada amin. Imam menang baca ayat sudah. Nah, kenapa jadi beimbai? Nah, di situ aja rasanya sembahyang berjamaah itu disuruh beimbai. Di lain-lainnya jangan beimbai. Namun beimbai, imam ruku juga beimbai, kada dapat pahala berjamaah. Imam ruku dulu tuntung akan ruku, hanya ruku, lain beruku lah. Iktidal, cagetakan oleh imam hanya seorang iktidal makmumeh. Sujud dulu imamnya sempurna, hanya seorang sujud, jangan beimbai, apalagi mendahului pada imamnya pang tuha aja, jadi lambat jadi imam tuha itu perlu diganti bang lah, minta maaf lah. Lambat kena bisa minta dulu orang terus ngobot, maka kan makmumnya banyak. Nah, jadi kalau di segi gerak-gerak jangan berdahulu pada imam. Nah, jangan berdahulu seorang orangnya, jangan mau umbai berdudi-dudi aja. Nah, boleh nang mau umbai itu amin aja, amin. Waladdallin. Umbai hanya. Kenapa? Karena waktu itu berbarengan dengan aminnya para malaikat. Malaikat itu Ustaz Mawardi kah? Tidak kah? Oh, kira tadi Ustaz Mawardi itu ini mirip kawan Bahari. Nah, kemudian sunat kita imbah waladdallin itu mengucapkan Rabbi firli wa walidayya. Cuman nang sunat tuh nang baca Fatihah aja. Misalnya ulun kan jadi imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya. Amin. Makmum kada usah Rabbi firli wa walidayya. Kenapa? Inya kadang baca Fatihah. Kayak Nabi lah inya baca Fatihah. Jadi Rabbi firli wa walidayya itu bagian yang membaca Fatihah aja. Ya, dan kada paham Rabbi firli wa walidayya juga kada batal nang sembahyang tah. Cuma makruh ae. Nah, jadi sunat antara waladdallin dan amin tuh jangan bersambung, dipisah, dijeda, walaupun jedanya itu sekedar mengucapkan subhanallah sekali, bukan membaca subhanallah waktu itulah. Waladdallin.
amin. Nah, itu kan ada jedanya sunat tuh. Jangan waladdallin amin. Nah, bersambung nih tuh. Jangan bersambung. Nah, jadi siapa yang mengucapkan waladdallin amin, ada ulun bisi kawan. Si inya nih kada tuan guru adalah orang-orang biasa aja, orang biasa. Hanya umrah diumrahkan orang juga. Si dini orang miskin, orang kada berduit. Kau umrah pian? Bakisah ya wana ulun. Napa aja? Nanu aku nih bingung juga kalau umrah aja. Jujur, napa jalan amalannya? Anu jar. Jadi ketika nang tahu entah imam kah atau sidinnya kah mengucapkan waladolin, di situnya berdoa dalam hati bang. Ya Allah, umrahkan ulun. Usahanya situ kabul doa. Waladolin, berdoanya di situ dalam hati. Hanya amin. Itu aja amalannya. Soalnya diumrahkan orang. Bisa juga tuh ya Allah rahasia Al-Quran. Nah, kalau misalnya waladhdallin dalam hati, mudahan aku dapat bungas bini gina ya Allah. Nah, sugih ya pulang. Nah, walaupun janda kayak Siti Hadijah. Amin kelawasan leh aminnya. Nah, artinya berdoa di situ Jasidin. Oh kabul kalinya. Pada orangnya orang awam aja. Sidin kada dapat dari ilmu dari mana kada juga memang kandak sidin berdoa di situ. Luar biasa. Waladhdall dalam hati bang lah mengucapkan batal. Waladhdall makanya berjeda situ semat dah. Waladhdallin. Amin. Nah itu. Amin itu apa artinya? Istajib da'wati ya Allah. Kabulakan doa ulun ya Allah. Ada orang baca doa. Rabbana atina, ada nang tiga istajib da'wati da'wana ya Allah. Kadusa nang itu gin amin nih coba itu dah. Karena amin itu apa maknanya istajib da'wati ya Allah. Kabulakan doaku ya Allah. Kisah hendak menampilakan seorang bisa nih bahasa Arab ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina membaca doa tadi. Istajib da'wati ya Allah. Kisah menampilakan kisah bagak nih. Membaca amin nih coba sudah. Amin tuh ya. Istajib da'wati ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Nah, jadi apabila hamba mengucapkan waladhdallin amin, Allah Ta'ala berfirman bi'izzati wa jalali wa azamati wa kibriyai usabbitu ismaka fi diwanil su'ada wa mahautu ismaka min diwanil ashqiya. Maka ujar Allah Ta'ala, aku akan tetapkan nama engkau di buku nama-nama orang-orang beruntung, dan aku hapus nama engkau daripada catatan nama-nama orang-orang celaka. Walaupun misalnya kita ini banyak bisi dosa, tapi banyak mau mengoleksi pahala. Nah itu hati-hati kalau kita dicatat di catatan orang-orang celaka, tapi banyakin baca apa? Baca Fatihah. Banyakin baca Fatihah. Karena apabila kita membaca Fatihah sampai waladhdallin amin, maka Allah Ta'ala tulis nama kita di catatan orang-orang yang beruntung, orang-orang masuk surga, bukan di catatan orang-orang yang masuk neraka. Nah, mungkin itu saja yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin muslimat, yang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah kita seberataan, dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimurahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang tidak ada hisab dan azab sesudahnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia wal akhirah, memudahkan, memuluskan urusan kita, urusan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan zahir batin kepada kita dan kepada mama abah kita juga, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita keadaan husnul khatimah, sempurna iman kita, membawa iman yang sempurna, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW, masuk surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.